Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel ini. Oke, selamat datang kepada subscriber dimanapun kalian berada. Dan ya, untuk di video kali ini saya akan mengganti bearing roda depan motor saya gitu ya, motor MX. Dan kenapa diganti ya, karena bearing roda depan motor saya itu udah agak gojlak gitu ya. Dan ini bearing yang saya gunakan yaitu bearing ori dari Yamaha gitu ya. Dan untuk stem plate, nah yang saya gunakan ini merek Max Min 1 gitu ya. Dan saya juga beli di toko material gitu ya, atau di toko bangunan gitulah. Dan saya juga kurang tahu sih untuk pelumas ini apakah bagus atau enggak gitu ya, tapi di tulisannya itu untuk kendaraan juga bisa gitu ya. Nah oke, jadi untuk bearing atau untuk lahar roda depan saya, nah seperti ini juga udah agak karatan ya, itu udah agak karatan gitu ya, makanya harus diganti. Nah itu juga tuh lihat, bisa dilihat ya, untuk bearing roda depan saya itu agak gojlak gitu ya, atau koclak apalah disebutnya itu ya. Nah jadi untuk di video kali ini saya akan mengganti bearing roda depan gitu ya. Ya siapa tahu bisa menambah referensi kalian gitu ya, bagi yang mau mengganti bearing atau lahar roda depan kalian di rumah gitu ya, atau nggak perlu ke bengkel gitu ya, dengan sendiri juga gampang sih sebenarnya sih ya. Paling nanti agak ribetnya di di pelepasan si bearingnya dari dudukan peleknya gitu ya, karena itu agak susah gitu, butuh usaha lebih gitu ya untuk melepaskannya gitu, soalnya itu agak nempel gitu, apalagi yang ya seperti yang udah karatan ya, seperti ini. Nah dan adapun untuk alat yang digunakan yaitu kunci pas 14 ya. Dan ya sebenarnya sih yang lebih bagusnya itu kunci sok ya, biar lebih enak gitu ya untuk membukanya. Dan selain kunci 14 ini juga menggunakan kunci ukuran 17 ya. Jadi kunci 14 dan kunci 17. Dan ya oke, untuk di selanjutnya yang langsung aja kita ke pembongkaran ya, atau untuk pembukaan baut-bautnya. Oke, silahkan disimak videonya. Nah oke, dan untuk selanjutnya setelah pelepasan roda depan gitu ya, oke, saya akan mengecek dulu ya, atau melihat kembali gitu ya. Nah ini lihat, nah itu udah agak gojlak gitu ya, atau udah agak koclak gitu ya. Jadi oke, untuk selanjutnya kita langsung aja ke pembongkarannya ya, untuk pembongkaran bearingnya. Oke, silahkan disimak. Dan ya untuk alat yang saya gunakan untuk membuka karetnya yaitu menggunakan obeng min ya, atau menggunakan kunci juga bisa sih, terserah kalian. Oke, nah jika udah membuka karetnya gitu ya, selanjutnya kita langsung ke pelepasan bearingnya gitu ya. Dan saya menggunakan kunci ya untuk melepaskannya. Dan untuk caranya yaitu dengan agak sedikit dimiringkan gitu ya, biar si ujung kunci yang dimasukkannya itu menekan bearing gitu ya ke bawah. Dan hati-hati juga ya, harus diperhatikan karena takutnya kalian mengetok atau tidak pas gitu ya si kunci nya, maka dia harus lebih diperhatikan dan lebih hati-hati gitu ya. Dan ya seperti yang kalian lihat gitu ya, saya juga sedikit kesusahan gitu ya,
karena dengan alat yang seadanya gitu ya. Ya tapi nanti untuk hasilnya bakal tetap bisa kepasang. Jadi untuk pembongkarannya itu agak sedikit kesusahan gitu ya. Oke, dan setelah sekian lama ya mengetok-ngetok bearingnya gitu ya, baru kelepas gitu ya. Ya seperti yang kalian lihat tuh, untuk bosnya itu udah karatan ya, nanti kita bakal bersihkan. Oke, untuk selanjutnya yaitu pembongkaran bearing yang sebelahnya gitu ya. Dan untuk caranya tinggal getok aja bearingnya dari sebelahnya gitu ya, nanti juga bakal kelepas dengan sendirinya gitu ya. Oke, dan akhirnya kelepas juga ya yang sebelahnya. Dan bisa kalian lihat ya, untuk bearingnya itu udah parah banget ya, udah karatan. Dan ya mungkin itu disebabkan karena sebelumnya saya juga menerjang banjir gitu ya, jadi mungkin ya kerendam air banjir dan lain sebagainya gitu ya. Nah oke, untuk bearingnya saya ganti dengan menggunakan bearing ori dari Yamaha gitu ya. Nah ini untuk kode dari bearing Jupiter MX ori dari Yamaha ya. Oke, dan sebelum ke pemasangannya gitu ya, di sini saya akan membersihkan dulu dudukan bearingnya gitu ya. Dan ya seperti yang kalian lihat, untuk dudukan bearingnya itu ada bekas karat ya, atau kotoran dari bekas bearing sebelumnya. Oke, jadi untuk sekarang saya mau membersihkan dulu dudukan bearingnya ya. Oke, dan seperti inilah sesudah dibersihkan ya. Ya lumayan agak bersih lah, nggak terlalu bersih gitu ya, masih ada sedikit kotor atau bekas karatan gitu ya, tapi ya gak apa-apa lah. Oke, jadi untuk tahap selanjutnya yaitu saya melumasi dulu dudukan bearingnya gitu ya dengan template tadi gitu ya. Nah, dan jangan lupa untuk melumasi juga bearingnya ya, atau pinggiran bearingnya ya, biar masuknya lebih gampang gitu ya. Dan seharusnya itu ada template khusus gitu ya, buat enggak khusus ya, ada template yang buat bearingnya gitu ya. Jadi harusnya dilumasi dulu si bagian bearingnya gitu. Tapi di sini saya nggak dilumasi dulu ya, nggak apa-apa lah. Itu juga bakal bagus kok hasilnya, soalnya untuk di bearingnya sendiri itu udah ada templatenya gitu ya. Jadi ya untuk tahap selanjutnya yaitu pemasangan bearing. Nah, jadi untuk pemasangan bearingnya di sini saya menggunakan palu gitu ya. Seharusnya menggunakan alat khusus gitu ya, tapi di sini saya nggak punya. Jadi saya menggunakan palu aja gitu ya. Dan untuk memasukkan bearingnya yaitu dengan mengetok-ngetok bearingnya ya, tapi di sini harus lurus gitu ya, atau harus sejajar gitu biar tidak ada kerusakan pada bearing yang barunya. Dan untuk lebih amannya seperti ini ya, jadi kita menggunakan bearing bekas sebelumnya untuk memasukkan bearing yang baru gitu, dengan cara mengetok bearing yang bekas. Oke. Nah, dan perlu diperhatikan juga ya, untuk pengetokan bearing yang bekasnya itu jangan sampai terlalu dalam ya, karena itu bisa nyangkut gitu ya, bearing yang bekasnya ikut masuk ke dalam gitu ya. Kalau udah seperti itu nanti bakal sedikit kesusahan gitu ya untuk melepasnya kembali gitu. Nah, jika bearing udah setengah masuk gitu ya, nah selanjutnya di sini saya menggunakan kunci T untuk memasukkannya lebih dalam gitu ya. Soalnya kalau misalnya pakai bearing yang bekas itu ya takutnya nggak bisa dilepas atau susah dilepas gitu. Jadi di sini saya menggunakan kunci T untuk jadi tumpuan biar bisa masuk gitu si bearingnya, dengan cara mengetok
dengan ini ya, seperti di video gitu ya. Jadi mengetoknya jangan pada satu titik gitu ya, tapi diputar seperti di video. Nah, dan dirasa udah pas gitu ya. Selanjutnya kita langsung pemasangan karetnya gitu ya. Jangan sampai lupa untuk memasang karetnya. Oke, selanjutnya pemasangan bearing di sebelahnya ya. Dan untuk pemasangan bearing di sebelahnya itu kita memasukkan bosnya terlebih dahulu gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk dilumasi terlebih dahulu ya, supaya gampang gitu untuk pemasangannya. Dan setelah memasukkan bos baru bearing, dan itu juga menggunakan asnya gitu ya, biar si bearingnya kiri kanannya itu sejajar gitu, atau si bosnya itu sejajar. Oke, dan jika sudah selesai pemasangannya seperti ini ya untuk hasilnya. Jadi untuk asnya tidak mandet gitu ya, atau tidak seret, jadi tetap los gitu ya, atau tetap licin. Oke, untuk selanjutnya kita langsung ke pemasangan roda kembali gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk di video kali ini ya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe gitu ya. Dan mohon maaf juga bila ada kesalahan gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yamaha naon?